Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kas kecil secara singkat. Proyek selanjutnya atau materi selanjutnya adalah tentang sistem pencatatan kas kecil dana tetap atau IMPERS. Sebelum masuk ke sini saya mungkin akan menjelaskan dulu singkat tentang apa itu konsep kas kecil. Sebelumnya saya akan mengingatkan terlebih dahulu, Anda jika ingin mengikuti pembelajaran saya, silakan akses ke lms.smkn1bjp.sch.id. Nah, ini e-learning sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, sehingga Anda jika ingin mengakses materi-materi dari saya maupun dari guru yang lain, silahkan buka lms.smkn1bjp.sch.id dan juga langsung saja login sesuai dengan username dan password yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, jika ada kendala tentang bagaimana masuk ke website e-learning sekolah ini, silahkan Anda hubungi wali kelas Anda masing-masing. Baik, ini selain ini saya juga menggunakan wiki.smkn1bjp.sch.id. Ini juga adalah sama media pembelajaran sekolah, jadi materi-materi belajar rata-rata disimpan di sini. Nah, langsung saja saya akan lanjutkan penjelasan tentang materi selanjutnya. Setelah kemarin kita bercerita tentang fungsi kas kecil sendiri, bisa kita lihat di peta konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kas itu terdiri dari dua, ada kas bank, ada kas kecil. Kas bank ini biasanya digunakan untuk pembayaran-pembayaran dengan menggunakan cek. Kemudian biasanya digunakan untuk pembayaran-pembayaran besar. Nah, kas kecil ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu fungsinya adalah untuk membayar transaksi yang sifatnya relatif kecil dan tidak efisien ketika dibayarkan menggunakan cek. Nah, sistem pencatatan kas kecil itu sendiri itu terbagi dua bagian. Yang pertama, kas kecil dengan sistem dana tetap. Yang kedua, kas kecil dengan sistem dana fluktuasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dana tetap atau kas kecil dengan sistem dana tetap. Nah, kembali ke materinya. Anda nanti bisa mengakses materi di e-learning ini. Sesuai yang sudah saya masukkan di sini adalah sistem pencatatan kas kecil dana tetap. Nah, ini dia materinya, diklik saja atau langsung bisa akses di wiki.smkn1bjp.sch.id. Silahkan dicari tentang sistem pencatatan kas kecil. Nah, ada dua sistem pencatatan kas kecil, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana fluktuasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dana tetap. Sistem dana tetap atau IMPERS fund adalah, secara teori adalah seperti ini. Sistem dana tetap adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap. Intinya gini sih, dana kas kecil itu disetorkan dari bendahara atau dari pihak akuntan ke kasir atau ke pihak yang memegang kas kecil. Nah, sistem yang ditetapkannya untuk mengelola kas kecil tersebut itu terdapat dua jenis. Yang pertama sistem dana tetap, yang kedua sistem dana fluktuasi. Gampangnya, sistem dana tetap itu adalah kas kecil yang diberikan atau yang disetorkan oleh bendahara ke kasir, itu sifatnya harus jumlahnya tetap. Setiap periode ditentukan, diputuskan oleh perusahaan, satu periode misalnya sekian, maka setiap pengisian kas kecil jumlahnya harus tetap, harus sejumlah dana yang disetujui oleh pemerintah, oleh perusahaan, mohon maaf. Nah, ini Anda bisa baca teorinya.
Jadi intinya adalah dana tetap itu nilai yang tetap dan tidak berubah tiap periode pengisiannya, kecuali si perusahaan sendiri yang nanti menentukan perubahan. Nah, dengan adanya kebijakan dana tetap seperti di atas, maka perusahaan harus melakukan catatan penyesuaian atau penambahan atau pengurangan nilai tersebut. Nah, contohnya begini, suatu perusahaan menetapkan kebijakan dana kas kecil untuk keperluan pengeluaran rutin sebesar 1 juta. Pada akhir bulan, dana tersebut tetap digunakan 750.000. Maka sisa pada akhir bulan adalah 250.000. Nah, pada awal bulan berikutnya, dana yang diterima adalah 750.000. Jadi pada awal bulan jumlah dana kas kecil yang ada adalah tetap sebesar 1 juta. Jadi ketika disepakati bahwa satu periode dana kas kecil adalah 1 juta, maka dana kas kecil yang ada harus tetap 1 juta dalam satu periode. Sehingga dicontohkan perusahaan A, dia menetapkan kebijakan kas kecil untuk keperluan perusahaannya adalah 1 juta rupiah. Ketika digunakan ternyata habis 750.000 dalam satu periode, dalam hal ini 1 bulan, maka dilakukan pengisian kembali sebesar 250.000. Kenapa 250.000? Agar jumlah saldo dari kas kecil tersebut jumlahnya tetap 1 juta rupiah sesuai kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, sistem seperti ini disebut sistem pengelolaan dana tetap, sehingga si saldo dana kas kecil setiap periodenya harus tetap. Contoh yang disebutkan tadi 1 juta, maka harus tetap 1 juta. Kita misalnya ambil kasus yang lain. Dalam sebuah perusahaan ditetapkan misalnya dana kas kecilnya 10 juta rupiah. Ternyata selama satu periode atau 1 bulan digunakan jumlah kas kecil 5 juta rupiah. Yang jadi pertanyaan di periode selanjutnya, berapa dana kas kecil yang harus disetorkan oleh bendahara atau yang harus diajukan oleh kasir kepada bendahara? Maka pasti jumlahnya adalah 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena dana kas kecil jumlahnya harus tetap 10 juta sesuai apa yang ditentukan di awal kebijakan perusahaan yang menetapkan sistem pengelolaan kas kecilnya dana tetap dan jumlahnya 10 juta. Nah, seperti itu pada intinya. Sisanya prosedur dalam sistem dana tetap ini menjelaskan tentang prosedurnya. Pemegang kas kecil diberi uang untuk menutup pengeluaran selama satu periode. Tadi disetorkan uang untuk menutup pengeluaran satu periode yang sudah disepakati jumlahnya. Kemudian pada akhir periode jumlah uang kas kecil yang telah dibelanjakan harus diisikan lagi sehingga jumlah uang kas kecil menjadi sama dengan saldo awal. Nah, jadi ketika di awal periode diisi kas kecil, kemudian dilakukan pembayaran menggunakan kas kecil tersebut, maka di akhir periode harus dilakukan pengisian kembali agar jumlah kas kecilnya tetap sama seperti yang ditentukan di awal. Nah, dalam penggunaan sistem kas kecil tidak ada penambahan saldo pada pertengahan periode. Nah, ini makanya harus hati-hati perusahaan menentukan jumlah kas kecil yang ditetapkan. Misalnya ditetapkan 10 juta untuk penggunaan kas kecil dalam satu periode. Ternyata di tengah bulan dana tersebut habis, sedangkan satu periode belum selesai, maka tidak bisa dilakukan pengisian kembali. Karena jika dilakukan pengisian kembali berarti jumlah kas kecilnya tidak sama, tidak tetap. Akan lebih dari 10 juta, akan lebih dari jumlah yang ditentukan di awal. Maka disinilah harus melakukan kehati-hatian perusahaan ketika menentukan kebijakan sistem pengelolaan dana tetap pada pengelolaan kas kecil. Harus hati-hati dalam menentukan jumlahnya agar tidak terjadi dana habis di tengah-tengah. Karena kalau terjadi seperti itu, maka tidak bisa dilakukan penambahan saldo di pertengahan periode. Nah, berikutnya adalah kelebihan pada sistem dana tetap. Dapat diketahui jumlah pengeluaran per pos atau akun tiap periode sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol. Nah, jadi setiap pengeluarannya
itu bisa dikontrol pengeluarannya per pos atau per akun tiap periode. Karena apa? Karena jumlahnya kan tetap. Wah, jangan sampai ini melebihi jumlah yang sudah ditentukan karena tidak bisa diisi kembali. Pimpinan ataupun pengelola kas kecil akan hati-hati. Nah, ini karena tadi tidak bisa mengisi di tengah-tengah periode, maka dia akan hati-hati untuk menggunakan kas kecil tersebut. Kemudian memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode, karena jumlah dana awal selalu sama. Kemudian kelemahannya adalah saldo kas kecil tidak mudah diketahui, karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode ketika pengisian kembali. Jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode, hal itu akan menjadi masalah karena tidak ada penambahan dana di tengah periode. Karena itu pemegang kas kecil harus hati-hati dalam pemakaian dana tersebut. Nah, ini tentang pembentukannya. Pembentukan juga sama, ditunjuk karyawan pemegang kas kecil, ditunjuk tadi siapa kasirnya, kemudian perusahaan menetapkan jumlah dananya. Setelah ditentukan orangnya, ditentukan jumlah dana kas kecilnya berapa dalam satu periode. Kemudian jumlah dana ditaksir dengan perhitungan kebutuhan untuk satu periode. Nah, tadi satu periode tersebut bisa per minggu, per bulan, per 3 bulan, tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Hanya saja biasanya satu periode itu adalah terdiri dari 1 bulan. Jika jumlah dana telah ditetapkan, selanjutnya kasir perusahaan menarik uang tunai dari cek untuk diserahkan pada pemegang kas kecil. Nah, jadi diambil uangnya setelah ditentukan hal-hal yang tadi disebutkan, kemudian diberikan kepada pemegang kas kecil. Selanjutnya adalah pembayaran melalui kas kecil. Nah, ini bisa dibaca sih pada akhirnya sama saja. Intinya adalah dana tetap itu adalah pengelolaan dana kas kecil yang jumlah dana kas kecilnya setiap periode adalah harus tetap, sehingga pengisian kembali di periode selanjutnya adalah sesuai jumlah yang dipakai untuk pembayaran kas kecil tersebut. Dan pada intinya ketika ditetapkan kebijakan sistem dana tetap pada pengelolaan kas kecil, maka tidak bisa dilakukan pengisian kembali di pertengahan periode. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.